Selamat pagi Bu Marini. Pagi. Ini maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh Bu? Boleh Ya. banget. Izin bertanya ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Oke, kepada oke. Ibu. Selama ini bagaimana sih Bu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Oke, kita sebagai pendidik sudah pasti seringkali dihadapi berbagai masalah ya, berbagai kasus, baik itu sesama rekan guru atau siswa. Ada kasus yang benar, lawan benar, yang biasanya disebut dengan dilema etika. Kemudian ada juga kita ditemukan kasus yang benar, lawan salah atau bujukan moral. Nah, kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu apakah itu masuk ke dalam dilema etika atau kasusnya itu masuk ke dalam bujukan moral. Baru setelah diidentifikasi, baru kita lakukan pemetaan, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya kita dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau rekan guru kita gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian selama ini bagaimana sih Bu Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita ini, dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Berarti ini untuk kasus dilema etika ya, yang betul. benar sama-sama benar gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu loh apakah itu faktor dari masalah itu apa gitu loh. Benar lawan benar berbenturan itu seperti apa. Apakah dia membentur faktor apa atau pihak mana, kemudian apakah dia termasuk kepentingan individu atau kepentingan bersama, seperti itu. Baru nanti kita keputusannya itu enggak dari saya. Nah, jadi nanti dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian komunikasikan juga dengan kalau seandainya dia peserta didik, kita libatkan juga wakakesiswaannya, kemudian BK, Walas, serta rekan-rekan guru. Jadi nanti keputusan akhirnya nanti tetap hasil musyawarah bersama dengan tetap melakukan langkah-langkah dalam identifikasi dilema etika. Berarti kesepakatan bersama ya Bu ya? Kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau ini masalahnya itu berhubungan dengan peserta didik, sudah pasti kita mengutamakan kepentingan peserta didik ya Bu ya. Dengan biasanya kalau seandainya dia peserta didik, kita selain melibatkan memang pemangku sekolah seperti yang saya sebutkan tadi, wakakesiswaan, BK, kita juga tentunya akan melibatkan wali murid dari murid yang bermasalah tersebut. Seperti itu. Wali murid ya, jadinya komunikasi dan kolaborasi dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Baik, berarti ada kerjasama di sini ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, itu yang paling efektif. Menyederhanakan pokok-pokok permasalahannya. Dan mengambil keputusan itu secara bijak, itu juga paling efektif. Baik. Harus bijak ya Bu dalam setiap permasalahan terkait dengan dilema etika ini Bu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Pasti ada tantangan ya Bu ya dalam melakukan penyelesaian pengambilan keputusan di dilema etika ini, dan seperti apa Bu tantangan tersebut? Tadi sudah saya sampaikan kan dalam mengambil keputusan kan nggak saya sendiri ya. Jadi mengajak beberapa pihak, kepala sekolah, wakakesiswaan, BK, kemudian Walas, wali kelasnya, kemudian guru-guru. Sudah pasti itu kan banyak orang, pasti banyak isi pikirannya. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, tantangannya itu ya ketika bertemu sama pihak yang kontra, seperti itu. Tapi tetap intinya ambil kebijakan yang paling tepat gitu. Mau ada yang kontra, kalau memang kita sudah berada di titik yang tepat, tetap jalani apa yang sudah kita anggap benar, seperti itu, dengan tetap mendengarkan apa yang menjadi masukan mereka, seperti itu. Tetap berpegang pada prinsip kebenaran ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika ini, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang akan Ibu jalankan? Sebenarnya kalau ada kasus itu untuk jadwal nggak ada jadwal tertentu gitu loh. Begitu ada kasus, bagaimana caranya bisa diselesaikan dengan cepat dan dengan bijak seperti itu. Karena yang kita utamakan adalah kondusifnya sekolah gitu loh. Keamanan dan kondusif sekolah. Jadi ketika ada kasus tidak perlu dijadwalkan harus begini. Begitu ada kasus harus diselesaikan secepatnya dengan melibatkan beberapa warga sekolah yang memang terkait dengan kasus tersebut. Kondisional tergantung kasusnya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, yang mempermudah itu yaitu rekan-rekan yang diajak komunikasi dan kolaborasi, yang bisa memberikan masukan-masukan untuk penanganan kasus seperti itu. Jadi intinya komunikasi dan kolaborasi di sekolah itu sangat penting seperti itu. Adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu yang pertama itu yang sangat penting itu adalah identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah, apakah itu masalahnya itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari untuk mengidentifikasi masalah. Terus dalam menyelesaikan masalah juga harus dilakukan sekarang gitu loh, jangan ditunda-tunda karena yang namanya masalah itu jangan dibiarkan berlarut-larut biar tidak menjadi permasalahan yang besar seperti itu, tidak meluas seperti itu. Kemudian kita melakukan pengujian-pengujian, pertanyaan-pertanyaan, terus pengujian benar lawan benar seperti itu. Terus kita menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak salah, sehingga keputusannya itu merupakan keputusan yang bijak. Seandainya itu kasusnya mengenai peserta didik itu tidak merugikan peserta didik seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk berbagi pengalaman Ibu terkait dengan penyelesaian atau pengambilan keputusan di kasus-kasus dilematika maupun bujukan moral ya Bu ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya, buat pembelajaran saya. Dan sekali lagi terima kasih Bu. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Wiwin Eni Marianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Hari ini saya bersama Rudi Cahyono, selaku Kepala SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Bu Wiwin. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah lama tidak berjumpa ya Pak ya? Iya ini. Iya, Pak, boleh ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan saya akan ajukan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Siap. Ya. Pak, bagaimana sih Pak Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak selama ini? Jadi dilema etika, bujukan moral terkait hal yang permasalahan yang kita hadapi tentunya banyak sekali. Sebagai contoh mungkin kalau kita di SMA itu adalah ada pembiayaan yang bersumber dari pemerintah melalui bos reguler maupun dari orang tua murid melalui komite, itu ada pembiayaan namanya peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Nah ini yang terkadang menjadi dilema bahwa orang tua itu beranggapan bahwa sekolah itu sudah dibiayai oleh pemerintah melalui bos, sedangkan bos itu adalah masih di bawah standar pemenuhan kebutuhan bagaimana untuk mencapai standar nasional pendidikan. Iya betul. Jadi ada dilema ya Pak ya, orang tua masih beranggapan bahwa kan sudah ada bantuan dari pemerintah gitu ya, padahal itu belum memenuhi standar ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah ini, kemudian terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Ya, jadi yang pertama tentunya kita melakukan rapat tim untuk berkoordinasi tentang program perencanaan sekolah
dengan pembiayaannya. Jadi ada bos yang kita harus rapatkan untuk bagaimana perencanaannya, kemudian juga ada pemenuhan yang dimana pembiayaan yang dari komite orang tua wali murid itu juga ada kita rapat koordinasikan sehingga terpenuhi semua program-program perencanaan yang ada di sekolah. Baik, berarti ada tim penyusunan anggaran ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Yang pertama tentunya mengadakan rapat tim untuk menyusun perencanaan. Yang kedua menyampaikan perencanaan ini dengan mengundang orang tua wali murid. Seperti apa sih yang harus kita laksanakan, kerjakan di sekolah sesuai dengan rencana. Dan sumber pembiayaannya dari mana. Nah itulah yang kita jelaskan, kita sosialisasikan kepada orang tua wali murid. Sehingga kebutuhan sekolah itu akan terpenuhi secara maksimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Baik, setelah tadi dirancang, kemudian didiskusikan juga kepada orang tua wali murid dalam rapat wali murid ya Pak ya? Iya. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi tentunya ada keadaan di mana orang tua, mohon maaf, mungkin secara ekonomi ini kan beragam ya. Iya betul. Jadi ada yang mampu, ada yang belum mampu, atau tidak mampu, atau kekurangan dan sebagainya. Dan mungkin juga ada di mana anak didik kita ini yang memang orang tuanya sudah almarhum, otomatis dari anak yatim ataupun yatim piatu. Nah inilah yang perlu kita pertimbangkan untuk mereka, kita bantu keringanan ataupun kita bebaskan penuh kalau mereka memang anak yatim piatu. Baik Itu Pak. sih. Pasti dalam pengambilan keputusan tersebut banyak sekali tantangan ya Pak ya. Betul. Yang dihadapin. Nah bagaimana sih Pak, apa saja yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, jadi berdasarkan musyawarah tersebut tentunya kita memberikan peluang terhadap mereka orang tua yang mungkin mohon maaf secara ekonomi kesulitan ataupun anak yatim piatu itu bisa mengajukan sebuah permohonan keringanan pembiayaan yang dimana di situ akan kita bentuk tim untuk memverifikasi data. Jadi supaya apa? Nah inilah bentuk pelayanan berkeadilan terhadap anak-anak sehingga tetap mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak meski mereka tidak mampu, tetapi sekolah melalui programnya bisa membantu keringanan seperti itu. Baik, berarti tetap berdasarkan keadilan dan tetap memperjuangkan supaya siswa itu juga mendapatkan yang terbaik ya Pak ya. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswanya ya Pak. Ya. Kemudian Bapak apakah pernah nih Pak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa Pak? Kalau permasalahan itu situasional aja. Permasalahan itu kan ada permasalahan yang harus segera diselesaikan, ada juga yang mungkin penyelesaiannya butuh beberapa waktu. Nah, dari situ yang situasional tentunya segera cepat kita laksanakan, tetapi kalau mereka ini butuh waktu, maka akan kita undang diskusi, kita undang tim untuk melaksanakan diskusi, menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi yang tepat. Jadi kondisional ya Pak ya, tergantung permasalahannya seperti apa, berat, ringan, atau seperti apa ya Pak ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tentunya kerja tim. Kerja tim ya Pak? Nah, kerja tim untuk berkolaborasi, menyelesaikan masalah dari tim kerja, tim sekolah, ya kan, kemudian dibantu oleh orang tua. Ketika di situ butuh untuk koordinasi, maka disitulah memanfaatkan semua tim untuk bekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kolaborasi antar tim ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini Pak? Ya, untuk pembelajaran yang kita ambil tentunya sangat pentingnya adalah menyampaikan informasi. Dan informasi itu sampai kepada yang disampaikan, sehingganya kalaupun ada permasalahan, mereka itu menyampaikan permasalahan itu sesuai dengan apa yang ada, jadi tepat, kemudian bisa kita
tangani, kita diskusikan apa yang menjadi masalah dan apa solusi yang harus kita laksanakan. Baik, penyampaian informasi yang baik, yang Iya, tepat ya Pak ya, iya. supaya tidak ada kesalahpahaman ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kita bisa bercakapan seperti ini, sudah berbincang-bincang, dan semoga Bapak selalu sehat, Amin. kemudian menjadi pemimpin yang terbaik di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Trombang Tengah ini ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Iwin, semoga Bu Iwin juga sukses dalam tugasnya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.